Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Udah sehat Pak. Kita mulai aja Ustaz ya. Nanti yang lain pada menyusul aja Pak Ustaz. Iya Pak. Oke, buka bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dengan iman, bisa beri kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Salam dan salam terpanjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat nanti kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati guru kita Ustaz Ridwan sudah hadir. Yang saya hormati Pak Des, Pak Raji, Pak Sukron dan juga Pak Yuhaidi yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Al-Wafi ya, Syarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi ya. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, wajib kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita hadiahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang dimana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam kajian via Zoom ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita yang akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang kami hormati Pak Al-Bakar sebagai pemandu acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian yang telah hadir ya, pada kajian via Zoom ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk materi bab ya. La tahdab walakal jannah. Ya, jangan marah, niscaya kamu akan masuk surga. Maka kita akan masuk kepada materi yang kedua ya. Rindu ya, merindukan surga dan mencari jalannya. Rindu kepada surga dan mencari jalannya untuk menuju kepadanya. Inilah wasiat dari Rasulullah SAW dalam memberikan ajaran kepadanya. Bertanya, yang menginginkan untuk menempuh jalan menuju surga, minta dari guru, pembimbing, ya, pemimpin ke jalan surga Firdaus yang tinggi dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ya, mewasiatkannya dan mengingatkan dalam wasiatnya sehingga mudah dihafal, dipahami, dan diketahui arahnya. Dia menjawab sesuai dengan yang diminta, menyampaikan kepada yang dituju dengan wasiat yang abadi. La tahdab, jangan marah. Berakhlaklah dengan akhlak yang luhur, akhlak Nabi, akhlak Quran, dan akhlak iman. Karena jika Anda berakhlak dengannya, menjadi adat kebiasaan, menjadi watak dan karakter, maka hilanglah perasaan marah.
ketika terjadi sebab-sebabnya dan Anda telah maklumi jalan menuju keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya matikan video ya Pak, agak ini nih, jaringan. Ya, boleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi Rasulullah ini ya, kita yang ditunjukkan kepada surga ya, pada orang yang bertanya akan jalan menuju surga, minta kepada guru ya, dalam artian jalannya ya. Bukan guru memastikan kita masuk surga, tapi jalannya ya. Nasihat yang ringkas, yang mudah dihafal ya, yang mengabulkan permintaan, yaitu la tahdov ya, jangan marah. Jadi kalau dikatakan bahwasannya ya, la tahdab ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah sekali diucapkan ya, tapi sangat sulit sekali dilakukan. Kenapa? Karena belum terbiasa. Kenapa belum terbiasa? Karena bisa jadi belum ada latihan. Karena misalnya belum melaksanakannya seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, misalnya dengan kita berpuasa, ya, itu salah satu jalan untuk melatih kita. Atau misalnya ya, istiqomah kita dalam kewajiban, sholat, puasa, zakat, ya, dan juga menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dikatakan di sini adalah ya, berakhlak dengan akhlak yang luhur ya, akhlak Nabi, akhlak Quran dan akhlak iman. Misalnya gimana ya, birwalidain ya. Akhlak Quran itu kan kita melakukan birwalidain ya. Wala takul lahuma uf. Ya. Berkata saja tidak boleh ya, apalagi sampai memukul. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga bagaimana caranya ya supaya kita rindu kepada surga ya, dan mencari jalannya adalah ya, menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu agama ya. Bagi seorang penuntut ilmu ya atau pengajar, setiap langkahnya dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka yaltamis tariqon ilmu yaltamisu dakhalal jannah ya. Siapa saja menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang selanjutnya bagaimana menjaga lisan ya. Menjaga tutur dalam bertutur rendah hati kita dan tidak mencari permusuhan. Akhlak baik adalah penentu beratnya timbangan amalan kita di akhirat. Dan juga jamaah sekalian, bagaimana caranya? Itu tadi ya, investasi abadi dalam merindukan jalan mencari surga ya, merindukan surga adalah 3 jalan tadi. Idza mata insan ibnu Adam in qata'a. Seluruh amal anak Adam itu akan terputus. Illa ya, Rasulullah itu kecuali 3. Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil oleh manfaatnya. Banyak kita berilmu ya kan. Kalau uang kita kasih bentar aja 1 miliar di pajak itu, di pasar itu bentar aja habis. Kita bagi-bagi. Tapi kalau ilmu sembari kita berbagi, maka akan Allah mudahkan kita untuk mendapat ilmu yang lain. Ya. Kalau ilmu kita bagi, makin banyak orang paham. Ya. Nah, jadi seperti itu. Walidun sholih, ya, anak yang solih, ya, sedekatun jariyah. Nah, itu salah satunya. Jadi Bapak sekalian, ya, itulah rindu kepada surga dan mencari jalan untuk menuju kepadanya. Jadi memang yang penting itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita ini. Jangan sampai kita ya tazkiyatun nafs. Yang pertama itu adalah bebas dari rasa hasad kita, iri hati kita ya. Jadi
Kalau dikatakan ini iri hati ini kepada siapa aja pun bisa. Ustadz kepada ustadz pun bisa, ya. Pengusaha kepada pengusaha pun bisa, ya. Dan juga ya kepada teman-temannya pun bisa. Jadi bagaimana caranya ya memaafkan orang lain sebelum tidur dan ikut bahagia atas nikmat yang diterima sesama muslim. Dan juga sabar dan bersyukur kita menjadikan sabar sebagai hiasan saat menghadapi ujian hidup, baik ujian kesulitan maupun ujian duniawi. Dan syukur sebagai respon setiap nikmat. Bukan hanya kemiskinan saja ujian, kekayaan pun juga ujian. Ya, berapa banyak orang-orang yang diuji atas kemiskinan, saklaba, ya diuji di atas kemiskinan, ya sukses dia. Tapi bagaimana ketika dia diuji dengan kekayaan, belum tentu dia sukses. Jadi gitu jamaah sekalian. Jadinya rindunya kepada surga dan mencari jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan tentang merindukan surga dan mencari jalannya. Baik Pak Ustadz. Baik Bapak-Bapak semuanya ya. Itu kita halaman 125 ya. Poin kedua tentang rindu kepada surga yang mencari jalan untuk menuju kepadanya. Memang tadi dibilang Ustadz, marahnya besar pahalanya kan. Cuman kadang kita melaksanakannya, itu dia. Memang harus dilatih deh Pak. Iya. Ya kan? Kita jadi aja kepada istri kan. Tapi itu. kalau bapak-bapak ini biasanya nggak marah istri, marah biasanya. kalau kalau istrinya marahnya nih kita ikutan marah, makin hancur rumah tangga itu ya kan. Karena ibu-ibu ini satu kesalahan kita diingatnya terus, dia tahu deh kesalahan kita. Iya. Nah jadi seperti itu sebenarnya. Kalau yang marah-marah ini ibu-ibu biasanya ini, kalau bapak-bapak jarang biasanya marah-marah ya kan. Tapi kebiasaannya jarang ya kan. Kalau dua-dua marah jadi api lah ya kan, makin besar dia. Betul Pak Ya Ustadz. harus saling mendinginkan, ya. Bukan saling jadi api dua-dua ya kan. Ya kan, maka ada pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah kalau kondisi kita marah, Kan sering dibilang guru kita kan tentang ya seperti apa? itu. Atau juga ya, Kisah Umar kan? Ini Pak Ustadz? Kisah Umar jadi kan? kalau misalnya kita jadi anak juga, itu kalau misalnya kita sering marah-marah juga, anak kita juga akan niru kita marah-marah juga. Karena dia mencontoh, ya kan? Iya, iya. Apalagi nanti ketika nanti kita sudah tua, ini banyak kejadian itu. Kita sering marah-marah sama dia, ya kan? Udah tua pun kita dimarah-marahinnya nanti. Dibalasnya itu Ustadz ya? Iya, makanya kadang apa yang kita lakukan itu, ya maka bener lah Pak. Makanya bagaimana luas kita seluas lautan. Terkadang begitulah cobaan kita mendidik anak ini. Ya. Betul. Bukannya saya belum apakah saya berhasil ya, belum tentu juga ya kan. Kadang mau banyak istighfar juga kita melihat, ya bisa jadi ya kita juga dulu kecil seperti itu perilaku kita, ya kan. Nah, orang tua lihat, oh beginilah kita dulu kecil ya kan, seperti itu. Kadang memang fakta Pak Ustadz. Banyak ya kawan-kawan bercerita, iyalah mungkin awak dulu sama bapak awak dulu mungkin agak jogal ini. Inilah dibalas sama anak saya ini. Ya kadang banyak orang kadang pas saya cerita kan, aduh ini kayak memang betul dibilang orang-orang dulu ini. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua dari harta tadi Pak. Iya Pak Ustadz. Dari harta yang haram ini ya kan, awak kasih ke anak awak terus ya kan. Kasihlah dia terus ya. Bukan jadi waladun solih ya. Menjadi anak yang solih, malah menjadi penantang ya kan. Menjerumuskan kita kan, seperti itu. Ya. Ada anak dikasih ya kan, ya uang kuliah ya kan. Iya mak kuliah, aku mak rupanya tak kuliah dia ya kan, atau terjerat pergaulan bebas dia ya. Nah, itu bisa jadi dari harta-harta kita ada yang terselip ya kan, lupa kita menjakatkannya ya. Ada harta-harta subhat ya, itulah dia jadi lawan kita dia jadinya ya. Bisa jadi seperti itu.
Oh, Pak Des Wandi ya, mau bertanya, Lulus silakan Pak Des, silakan. Dengar Ustaz ya, suara Ustaz ya. dengar Habis ini Pak, Bang dengar. Reja ya, habis ini Bang Reja. Oke, Ah, ya. silakan Pak Ustad. Apa Pak Bang Pak Antara Des? ya gini Ustaz, antara dayus, ya kita kan nggak boleh dari laki dayus, Gimana gimana Pak? dengan membiarkan supaya kita tidak ada terjadi hal yang bisa terjadi gitu, maksudnya tidak diinginkan karena mau kita maksud dengan hati supaya jangan dayus terakhir jadi malah lebih parah keluarga itu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Karena kan kita diamkan tambah masalah pun soalnya kayak tak selesai. Jadi marah-marah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya Kita, memang gitu kan. Pak. Nah, tapi kalau kita diamin, nah itu kan dianggap apakah itu dianggap dayus atau gimana gitu kan. Iya, Kak. Makanya seperti ini Pak, kalau kita terjadi masalah memang Imam Syafi'i mengatakan sebaik-sebaik nasihat itu bukan di tempat umum. Jadi kalau misalnya ada masalah kita, ya kita panggil anak kita, ya kan kita nasihati. Karena memang Allah lah yang membuka hati kita Pak. Kalau kepada anak jangan kita nasihati sebenarnya, kita tanya aja. Menurut kamu ini begini baik tidak? Gitu. Kalau kita nasihati kita tanya, ada bebal dia Pak. Ada sebagian anak seperti itu. Kok kita nasihati, udah capek dia. Karena dari kecilnya kita nasihati. Tapi ubah caranya bagaimana pendapat dia. Misalnya, ya kan, kalau contoh yang kecil ini, ya kan, kenapa kita harus bersih-bersih rumah, ya kan? Kenapa kita harus mencuci piring, kan? Nah, kan anak kecil biasanya, kan? Nah, saya gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah besar ya, itu tadi Pak, opini pendapat bisa jadi dengan opini pendapatnya dia bisa didengar kan seperti ini. Kalau kita ya dayis itu kan artinya membiarkan, tidak ada rasa cemburu. Ya. Dia memang harus dinasihati empat mata dan jangan di dalam artian untuk awal-awal itu adalah bertanya kan kita menasihati gitu Pak. Berarti Pak Des, kalaupun mau marah Pak Des, misalnya sama siapa anak ataupun jangan depan umum lah Pak Ustad ya. Maksudnya mungkin pas di rumah nggak ada orang atau Ya, gimana gitu lah. Maksudnya nyantai dan diajak diskusi boleh juga gitu. Iya ya, maksud saya gitu, artinya uh, antara dua sikap itu kan mungkin bertolak belakang, mendiamkan dengan tidak ingin menjadi dayus gitu Ustaz. ya, Mana yang lebih banyak kita lakukan Ustaz? ya. Jadi memang apa kalau dikatakan tadi ya dalam hal mendidik tadi ini memang ada apa ya istilahnya itu ujian ya, ujian bagi orang tua juga mendidik anak ini memang ujian ya kan. Jadi anak ini bisa mengantarkan kita kepada ke surga, bisa mengantarkan kita kepada neraka. Dan kalau misalnya dayus itu mendiamkan kemaksiatan, misalnya anaknya nggak sholat ya kan, kita diam. Nah ini. Tapi kalau anaknya me, me, rumahnya berantakan dia marah, dia apa istilahnya itu menasihati rumahnya dibersihkan, tapi anaknya nggak sholat dia mendiamkan biasa saja, ini ya termasuk dayus tadi ya. Kepada anak kepada istri dia diam aja. Tapi kalau rumahnya kotor berserakan ya, kamar mandi belum dibersihkan, dia marah kepada anak-anak. Nah, ini salah satu. Kalau misalnya mendiamkan misalnya oh anak-anaknya misalnya ya kan apa
punya rezeki. Ya. Dalam artian rezeki itu kita ada makanan untuk besok. Ya, dalam artian ada uang kita untuk menegakkan pinggang untuk besok sehingga kita tidak meminta-minta. Ya laksanakan. Tapi kalau misalnya kondisi kita ya tidak ada untuk menegakkan pinggang kita, ya kan, masih ada kebutuhan yang lain. Jadi dia punya sunnah, bukan suatu yang wajib. Ya, jadi seperti itu. Dan juga ya hati yang menghidupkan malam saat manusia terlelap ini ya. Jadi tanda-tanda mulai dirindukan surga, hatinya dekat Quran ya, dan juga hatinya penuh empati dan malamnya selalu ya terlelap saat manusia terlelap dia menghidupkan malam-malamnya. Dia berkhulwat kepada Allah ya. Rasakan iklim yang berdasar Pak. Malam itu jadi misalnya salat tahajud kita 8 rakaat ya. Nah itu luar biasa itu ya. Kenapa merasakan kenikmatan dan juga menjaga sholat wajib ya. Ia gelisah jika terlambat memberikan sholat wajib karena hatinya selalu terpaut dengan masjid dan panggilan azan. Jadi memang itulah bagaimana kita selalu menjadi supaya kita menjadi qalbun salim. Dan juga bagaimana caranya hati yang dirindukan surga itu hati yang membumi namun sinarnya menembus langit. Maksudnya gimana? Ia sibuk memperbaiki diri, giat berkarya dan mengabdi di dunia penuh kasih sayang kepada Allah. Namun orientasi tertinggi tetaplah akhirat. Ya. Dalam artian dia bekerja ya semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tidak tinggalkan kerjaan itu karena ya kewajiban laki-laki adalah zikirnya laki-laki itu adalah di pagi hari apa dengan mencari rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itulah zikirnya laki-laki di pagi hari. Dan ada dosa yang tidak dapat ditebus dengan sholat, zakat, haji sekalipun apa itu ya. Mencari nafkah dengan kedua tangan bagi seorang laki-laki. Nah ini Pak, nanti sekali jangan saat kita terbalik kan. Istri yang kerja itu bukan kewajiban istri. Ya. Ini kalau suami yang kerja insya Allah akan mencukupkan ya seperti itu. Nah itulah Pak tadi tanda-tanda hati yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu tadi. Satu lagi Bang Reja, gampang nangis Bang Reja. Maksudnya kayak nangis, ya. Apa aduh ya Allah gitu kayak apa ya? Apa bahasa itu? Kayak ya ketakutan saya. Kayak ketakutan lah saya itu. Setiap apa saja mendengar azan itu langsung bergegas apa menuju masjid itu kan. Nah, itulah apa tadi itu banyak-banyak kita berzikir. Satu lagi Bang Reja kalau saya dengan ceramah itu apa? Banyak-banyak kita mengingat kematian. Nah itu tambah nanti kita mau apa insya Allah langsung kita mau menuju surga ya. Ya kan kalau kita ngaji sudah paham kita ini bakal mati semua. Pertanyaannya apa yang kau siapkan untuk menuju kematian itu? Nah, itu aja deh. Sudah banyak belum kau persiapkan apa amal-amal kamu? Karena mati ini nggak kenal waktu dia, bukan besok atau di malam atau di sore kan Pak Ustaz? Nggak tahu kita. Saya kalau mendengar ceramah kayak itu di luar Ustaz, aduh saya udah ya Allah, saya udah merinding lah saya. Ya kenapa kita yang tahu masing-masing dosa kita kan. Jadi astagfirullahaladzim ya Allah itu aja saya terus apa ketakutan. Oke lanjut ya, silakan yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk poin ketiga. Ya begitulah kehidupan ya, dunia yang fana ini. Kalau tak ada kita lanjut lagi poin ketiga ya. Cukup dulu ya. Yang baik. Penting Pak berteman dengan orang soleh. Itu dia juga kata kunci itu. Memang di tengah kehidupan kita ini yang menggunting dalam lipatan, ya menjegal kawan seiring. Kalau hati merindukan surga tapi kita berkawan dengan orang di maksiat ya sama aja. Bukan berarti kita tak boleh berkawan, tapi kita mengingatkan mereka. Karena apa? Kalau tak kuat kita, ya. Iya.
tak kuat iman kita, takwa kita terguling, kita tergelincir. Ya. Betul. Karena tadi karena berkawan ini mempengaruhi kita, dipengaruhi dan mempengaruhi. Betul Pak Ustadz. Berhaji dia, bulan ini berhaji dia. Pulang lagi ke kantornya tempat orang korupsi, ya wes korupsi lagi. Ya, karena kawannya begitu semua. Ya, jadi orang merindukan surga itu apa? Berkawan dengan orang soleh yang mengingatkan kebaikan. Betul Bang Haja. Tapi orang soleh sombong ini. Sombong itu dalam Islam harus dipahami. Sombong itu adalah pertama merendahkan orang lain. Diajak sholat apanya kau nih, ngajak aku sholat, kajian gua aja udah sampai ya hakikat ma'rifat awal ada kajiannya sholatnya mengingat. Nah ini lari dari syariat ini. Nah ini tak perlu ya. Jadi merendahkan orang lain, diajak kepada kebaikan nggak mau, kajian gua udah mendalam, tak perlu kau tanya-tanya ini kan. Kita ini namanya sombong. Yang kedua menolak syariat. Menolak syariat itu adalah ya, ketika hukum Allah tidak diterapkan dia sombong, berasa di aturan manusia ya. Nah, kan gitu. Al-kibir, sombong itu ya. Batarul haq, ya, menolak kebenaran dari syariat. Jadi begitu Pak. Jadi bisa jadi karena yang soleh ini dia ngomong ya kan, jadi kalau kita ngomong dia insyaallah ya. Begitu Pak. Iya, makasih Pak Ustadz. Baik, begitu ya Bang Reja ya. Oke, lanjut Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ada hadirnya ya Allah. Yang ketiga ialah lemah lembut mempersiapkan diri merupakan jalan meraih kemenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaulah dikatakan apabila fitrah manusia dikalahkan dengan pengaruh jahat menguasaimu, maka wahai muslim carilah jalan keselamatan. Jangan sekali-sekali engkau menyerahkan dirimu pada nafsu. Saya akan mudah marah dan mungkin engkau melakukan yang telah Allah larang padamu. Bahkan berjuanglah untuk meninggalkan amarah itu. Ingatlah akhlak muslim yang bertakwa dan mukmin yang suci. Allah telah mensifatnya sebagai berkat. Ya, jadi jamaah sekalian ya, jika watak manusia itu menguasai ya, kecenderungan jahat mengarahkanmu ya, wahai muslim yang menjadi jalan selamat, maka janganlah sampai hawa nafsumu memiliki kesempatan untuk mengendalikan dirimu dan marah bercokol dalam hati sehingga dia memerintah dan melarangmu kalau kau melakukan yang dilarang Allah ya. Jadi jamaah sekalian, jika tidak kita penuhi diri kita dengan aturan Islam, pemikiran Islam, maka nafsu yang dituruti itu menjadi yang akan menggiring kita ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina 'al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berfirmanlah kamu kepada ampun dan rahmatmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang. Allah menjagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dengan begitu engkau akan selamat dari murka Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau berjuang melawannya hingga engkau menjadi bagian dari golongan orang-orang yang bertakwa, jadikanmu bagian dari ahli surga dan abadilah. Ahmad meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya ia bertanya kepada Nabi, apa yang menjauhkanku dari murka Allah Azza wa Jalla? Belum menjawab, janganlah engkau marah. Hasan al-Basri berkata, 4 perkara yang ada dalam diri seseorang dan dapat mengendalikannya, Allah akan melindunginya dari setan dan mengharapkannya masuk neraka. Orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika berkeinginan, ketika takut, ketika bersyahwat, dan ketika marah. Jadi 4 perkara
Jika dalam diri seorang Allah melindungi dari setan dan mengharamkannya untuk masuk ke dalam neraka, ya. Menguasai dirinya ketika terdapat rasa keinginan, ya. Keinginan apa? Keinginan marah, rasa takut, ya. Menguasai dirinya ketika terdapat keinginan, ya. Mungkin keinginannya tidak sesuai dengan syariat, ya. Atau keinginannya, ya, keinginannya itu tidak sesuai atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia itu, ya, keinginannya ditekan, rasa takut, ya, takut miskin, ya, takut kliennya lari, ya, takut nggak laku, ya. Nah, tapi dia halau semua itu, dia yakin arizku biyadillah, ya, rezekiku di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat, karena dia manusia, ya, bukan manusia jadi-jadian. Dia gunakan akalnya. Oh, lihat ada perempuan yang cantik, didatangi orang tuanya, dia nikahinya, maka jadilah istri. Ya, bukan ada wanita cantik, ya kan? Ada kekuasaan, ada uangnya, diajaknya. Ini maka terjadi apa? Syahwat yang dituruti. Kalau syahwat dituruti, maka habis-habis, Pak. Apalagi kita nggak gudul basor, ya, udahlah. Lihat perempuan, kalau seandainya perempuan semua dinikahi sama kita, lihat kucing aja kita selera. Kenapa kita nggak gudul basor, ya? Kita nggak menundukkan pandangan, ya, dan marah, ya. Jadi ini penting ya mas sekalian. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Baik ya. Kita masuk poin ketiga ya. Pemaaf dan mengendalikan diri adalah jalan keberuntungan dan menuju surga. Pak Deddy mau bertanya? Siapa? Oh Bang Ray. Nah ini kita pencet ya. Oke silakan. Kalau ada mau ditanyakan. Nah ini perlu dibaca-baca ulang ya. Surah apa nih? Ali Imran ini bagus ini. Ali Imran 133 134. Dibaca ulang kan. Nanti saya foto di grup nanti ya, biar apa bisa diingat-ingat ya. Ada mau bertanya? Aduh, kami persilakan. Kalau tak ada kita masuk lagi nih poin keempat ini. Poin keempat ya. Jadi ini 4 hal nih Pak ya. Jadi insya Allah ini akan menjadi patokan kita nih, mengendalikan diri dan ketika berkeinginan. Jadi kalau dikatakan, kalau pakar orang ekonom mengatakan ada need dan want, ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi bagaimana kita benar-benar memperhatikan diri, mana kebutuhan, keinginan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya semuanya keinginan, bukan kebutuhan. Misalnya contoh dalam kehidupan kita ini, dengan adanya online ini, sesuatu itu mudah. Ya. Misalnya ya baju, ya, alat olahraga, ya kalau misalnya bisa ada olahraga yang lama ya pakai. Ya. Kalau misalnya beli baru kan Ustaz ya hibahkan kepada orang lain supaya kita hisap kita ringan. Ya kan banyak seperti itu. Ya. Jadi mengendalikan diri nih, ketika berkeinginan kan begitu. Ketika dulu ya misalnya waktu masih susah dia ya, nah, ini kadang dulu untuk makan aja susah Ustaz. Terus untuk makan aja itu sehari itu bisa sekali Ustaz. Saking miskinnya lah aku dulu Ustaz. Tapi sekarang Ustaz jangan tanya, Ustaz mau makan dimanapun nggak perlu Ustaz tanya harga, langsung kita makan. Ini kan ya ujian ini ya. Walaupun ya niat dia bagus dalam artian ya makan dimanapun boleh asalkan makan itu halal ya, toyib, yang menyehatkan di mana aja boleh. Ya, tapi ini kan ujian. Ya. Nah, apakah dia nafsu yang dituruti, ya kan seperti itu.
Oh itu banyak itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, orang seperti itu banyak Pak Ustadz, lupa diri Pak Ustadz, banyak itu. Ya, Pak. Ya orang dari dibilang segala itu banyak Iya, itu kadang. itulah Pak, namanya Allah. Lupa diri banyak kali itu di kehidupan masyarakat tuh. Allah kan menguji kita, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan matikan kamu supaya Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Nah, itu diuji kan. Banyak orang diuji dengan kemiskinan, kelaparan, dia selamat dia. Ya diuji dengan kekayaan, kejayaan. Ya. Berapa banyak yang tidak selamat. Betul. Makanya kan dikatakan tuh kan harta itu, jabatan itu kan manis. Ya. Berapa banyak orang yang menjabat itu nggak mau dia jabatannya itu turun, menghalalkan segala jahat. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati kekuasaan. Betul. Ya. Jadi seperti itu. Dan juga yang terakhir marah ya. Kata Rasulullah Al-Qawi itu orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan yang jago bergulat ya. Karena zaman dulu zaman itu ya sampai sekarang itu ya bergulat orang. Ya. Istilah orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah, itu orang kuat. Kalau misalnya itu ada itulah, kalau misalnya itu ada namanya Kiai Mahmudi, itu ada di daerah Jawa itu kan. Bisa dilihat videonya kan. Beliau tidak marah-marah ya kan. Beliau diam. Kalau kami salah laporkan saja ke polisi kata beliau. Kalau udah digeruduk digeruduk tempat pesantrennya sama ya katanya mengaku ormas paling NKRI kan. Kalau saya salah ya lapor saja polisi, tak perlu menggeruduk-geruduk pesantren saya kan. Kalau misalnya sebagian orang Medan itu ini sebagian ya, bukan semua orang Medan ini ya, jangan merasa sebagian ya mungkin bisa jadi dapat tubuh itu ya. Ini yang luar biasa nih ya. Nah, jadi seperti itu ya. Apalagi di lampu merah ini kadang ya. Ini sebagian orang Medan ini mungkin nggak tahu provinsi lain. Belum merah pun dia Pak udah memeper di lampu merah itu coba. Aduh ya kan. Jadi kalau berkaitan dengan kaidah syariat itu la diroro wala diroro ya. Tidak membahayakan diri dan orang lain. Walaupun kita mau cepat tapi membahayakan orang lain ya. Kecelakaan bukan hanya dirinya yang penumpang, kendaraan lain pun juga berdampak. Adalah la diroro wala diroro. Jangan membahayakan. Ya, la diroro ya jangan membahayakan wala diroro. Diri dan orang lain seperti itu. Nah, tentang pemaaf dan mengendalikan diri. Oke, kita masuk yang selanjutnya tentang marah ya. Marah itu pangkal kejahatan ya. Pangkal kejahatan, tempat berkumpulnya kejahatan. Dan jika kita melewatinya maka berkumpul berbagai kebaikan. Dalam hadis ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang bertanya adalah seorang mukmin. Ketika Rasulullah bersabda padanya, janganlah engkau marah. Ia memahami wasiat tersebut dan menerimanya. Akan tapi ia mengulangi minta wasiat dan nasihat, seolah ia belum merasa cukup. Ia mengira bahwa yang disampaikan beliau sangat sedikit, la tahdok, dan mengharapkan lebih untuk mendapatkan manfaat kebaikan yang banyak. Sehingga ia mengetahui bahwa tujuannya adalah ingin masuk surga. Akan tetapi Rasulullah tidak menambahkan wasiat untuknya. Namun beliau mengulanginya 2 kali atau 3 kali, bahkan mungkin lebih dari itu. Setiap kali ia mengucapkannya, berikanlah wasiat kepada kaum. Beliau selalu berkata, la tahdok, jangan engkau marah. Pengulangan itu menunjukkan bahwasannya satu macam wasiat itu sudah cukup merupakan nasihat yang sangat berharga jika ia dapat memahami kandungan dan mengamalkannya. Hadis ini menjalankan kepada seorang mukmin yang berakal untuk mendapatkan keyakinan dari Rasulullah. Maksud dan tujuannya dalam riwayat Ahmad, orang yang bertanya itu berkata, aku terus berpikir ketika Nabi mengucapkan wasiat tersebut. Ternyata dalam marah itu berkumpul segala kejelekan. Artinya dia tidak marah, maka akan hilang segala kejelekan. Barang
Barang siapa yang meninggalkan semua kejelekan, maka ia meraih semua kebaikan. Maka syahwat dan salam keselamatan semoga tercurah padamu wahai Rasulullah. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas umatmu yang telah engkau ajarkan akhlak mulia dan engkau ingatkan akan pintu-pintu kejahatan. Diriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, akhlak mulia, yaitu jangan engkau marah jika engkau mampu. Jadi jemaah sekalian, inilah amalan ya, merasa dia masaannya jangan marah masuk surga ya, ternyata marah itu ya merupakan menjadi pangkal kejahatan ya. Kenapa para ulama itu menyebutkan bahwa marahlah bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam. Ketika bara itu menyala, dampaknya merusak segala lini kejahatan lisan ya. Melahirkan caci maki, umpatan, fitnah, ghibah ya, hingga kalimat kufur atau talak yang disesali seumur hidup. Dia marah pada istri, bisa jadi talak ya. Geram kita melihat istri. Nah ini karena marah yang dituruti, setan tuh senang ya. Nah, apalagi ini adalah misalkan golizo ya. Nah, ada setan tuh senang ya. Kenapa? Karena ketika kita naik kendaraan, kita tidak baca doa besar, nggak berzikir kita. Kalau kata seorang psikolog mengatakan ketika kita naik kendaraan itu ya, kenapa orang bisa marah, bisa berkelahi? Karena terlalu fokus dia berkendara, keluar umpatan nih, kalian caci maki ya. Apalagi di media sosial ya kan, mudah sekali orang karena nggak melihat orangnya, gambar ya, Facebooknya dikunci sama dia, gambar nggak ada gambarnya, hitam dia profilnya. Nah ini, nah kenapa? Karena kejahatan lisan. Dan juga karena tadi para ulama mengatakan marah ini bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam, kejahatan fisik menjadi pemicu utama terjadinya penganiayaan, pertumpahan darah, dan pembunuhan dan perusakan. Minum di alkohol ya, tambah lagi hilang akalnya, sudahlah, tambahlah dia kejahatan fisik. Nah kan benar kata Rasul, yang kuat itu bukan dia menang duel, bukan dia jago bergulat, tapi apa yang bisa menahan marah. Kalau semuanya diselesaikan dengan kejahatan, diselesaikan dengan pertarungan ya, apa bedanya kita dengan hewan kaki empat, kan begitu ya. Karena Allah telah memberikan kita akal seperti itu. Dan juga memutus tali silaturahmi ya, menghancurkan rumah tangga dalam sekejap dan merusak hubungan profesional yang telah dibangun bertahun-tahun, merusak yang namanya kekeluargaan karena marah kan, marah yang dituruti ya, seperti itu. Jadi tadi jemaah sekalian, jadi bagaimana Ustaz supaya kita ya tak marah ini ya. Jadi bagaimana supaya kita membebaskan diri dari marah ya. Makanya menjaga jernihnya akal ya. Orang yang tenang mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana, tenang ya. La bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah, hati akan menjadi senang, akan menjadi tenang. Menumbuhkan sifat al-hilm, ya, santun. Ya. Sifat yang dicintai Allah adalah sifat yang santun, yaitu apa? Kemampuan untuk tetap tenang, tidak tergesa-gesa membalas meskipun berada di bawah tekanan dan provokasi untuk memukul misalnya. Di santun ini bukan karena supaya orang senang kepada kita. Kalau orang kepada senang kepada kita, nantinya hari kiamat tak ada amalan kita. Nah, amalanmu karena si fulan santun. Tapi kita santun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kan seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Ya, hikmah itu kebijaksanaan, kebaikan. Ya. Wajadilhum billati ya ahsan. Ya, berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Ya. Ini terkadang kita di TV ini ditontonkan oleh diskusi menjelekkan orang lain, ya, pribadi orang. Ya, bukan
bukan topik yang dibicarakan, tapi lebih kepada ya gosip orang misalnya, atau pribadi orang, ini nggak boleh kita salah. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang yang bisa menguasai diri di masa-masa sulit dan memancarkan wibawa, mendapatkan rasa yang hormat yang tulus sama manusia. Jadi dia dalam artian orang pun dia dihormati. Kenapa? Karena tadi ya tidak mudah marah ya. Dalam artian mengajak dengan cara yang ahsan, kebaikan, kan seperti itu. Jadi jamaah sekalian, bagaimana ya supaya kita memutus rantai amarah dalam Islam itu ya, ini melarang marah, tapi juga memberikan metodologi praktis untuk keselamatan kita yang logis untuk meredakan terhadap saat gejolak ingin marah datang. Jadi pertama itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Jadi kita ta'awudz, ya. Diam, ya. Diam kan kita menjaga lisan. Tak perlu kita balas. Ya, karena kita balas, diam kita ya. Bukan berarti kita kalah, tapi bagaimana kita ya mengendalikan diri. Mengubah posisi tubuh. Waktu tadi berdiri kita, duduk kita. Ya. Waktu duduk tertidur kita. Ya. Atau istilahnya tuh kalau orang ya trainer itu tarik napas, dibuang ke kanan. Ya. Itu salah satunya. Berwudu. Ya. Nah itulah. Gak bisa lagi Ustaz ya mati. Itu tadi ya. Jadi membaca ta'awudz ya, dia menjaga lisan, mengubah posisi tubuh dan juga berwudu, ambil air wudu ya. Nah, jaga lisan ya. Jadi kalau dikatakan Kenapa Pak Ustadz? Sinyal Pak Ustadz? Sinyal apa? ya sinyalnya Pak, saya matikan dulu ya videonya. Jadi Bapak-bapak sekalian, bagaimana manajemennya? Pertama tadi ta'awudz ya, itu medis secara ruhiyah kita ya. Jaga lisan. Rasulullah bersabda ya, jika seorang di antara kalian marah, diamlah. Dalam artian apa? Tak dibalas pun kita dia marah, kita balas pun nggak apa-apanya, kita nggak matinya kita. Tapi karena kita ada datul baqo, tak senang kita balas, maka diamlah. Ya. Yang selanjutnya langkah fisik. Jika sedang berdiri maka duduklah, jika sedang duduk maka berbaringlah. Ya. Kalau secara psikologis itu menurunkan posisi tubuh, menurunkan level ya, menurunkan posisi marah kita. Yang selanjutnya apa? Langkah biologis, berwudu. Ya, jadi berwudu dulu. Kenapa berwudu itu adalah sifat marah ya, panas di dalam api oleh setan dan juga dipadamkan dengan unsur yang dingin yaitu air wudu. Yang suara saya Pak? Ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Ada. Ada ya. Ya jadi itulah Pak, supaya kita tidak mudah marah ya. Jadi itu trik ya, supaya kita dari marah. Ini ada ini Pak Ustadz. Mau kita diskusikan? Pertanyaan Bang Reja Pak Ustadz. Tanyakan. Pertanyaan Bang Reja Pak Ustadz, ada Bang Reja Pak Ustadz. Via chat punya apa Pak Reja. Saya baca ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana tipnya supaya nggak mudah marah Ustadz? Kalau amarah ditahan, apakah hati kita nggak sakit menahannya Pak Ustadz?
Ya kan? Namanya kita tetap biasa marah, ya kan? Kerap kita lihat. Tapi kalau kita misalnya kita latih tadi ya pelan-pelan, nggak bisa langsung instan. Kita terbiasa marah kita. Jadi itu pendidikan juga, Pak. Kalau dikatakan ya berat sebenarnya. Memutus mata rantai marah-marah ini kan bisa jadi kita karena yang mohon maaf dididikan orang tua, ya bisa jadi kita dimarah-marahin, ya sehingga pun kepada anak istri kita jadi tukang marah. Bagaimana cara mata rantainya? Yang mulai biasa marah itu pagi, siang, malam marah. Jadi marahnya hanya pagi aja, misalnya. Atau marahnya siang sama malam, pagi dengan marah. Ya bertahap dia. Ya. Sebenarnya bukan kita jadi nggak sakit namanya Ustaz, tapi karena dalam diri kita ada korijat kok tadi, ya rasa ingin marah, rasa aktualisasi diri, ya, rasa dianggap, ya seperti itu. Ya bagaimana tips tadi ya biar supaya nggak mudah marah tadi ya. Jadi ya banyak banget kita tahu istighfar pada Allah, ya, diam. Kalau diamnya marah yang dinasihatin mungkin kalau kenapa kita marah bisa jadi anak kita waktu salah kita marah karena luas amarah kita itu ya, hanya gelas sebanyak 1 ember. Ngematin begini jamaah sekalian, untuk memaafkan orang lain pemaafan kita tuh hanya sebesar 1 ember. Jadi ketika di luar itu kita langsung marah. Tapi kalau misalnya kemaafan kita ini yang berat. Ya Ustaz, sinyal ya. Ya Pak Ustaz. Ada anak ya, kalau dikatakan anak 1 sampai 7 tahun itu ya dia jadikan dia raja ya. Kenapa? Karena pun akalnya belum sempurna. Dia 7 sampai dia balik sekitar 15-14 itu jadikan dia tahu. Dalam artian setiap apa yang dia lakukan kita jaga dia. Setelah balik kita ajak diskusi. Ya. Kita ajak diskusi, kita dengarkan pendapatnya ya seperti itu. Jadi begitu. Nah, begitu Bang Reja, tambahan sedikit Bang Reja. Yang namanya marah Bang Reja, itu pasti ngomong itu menguras tenaga loh. Cobalah kalau kita begitu pas kita marah memuncak, tidak kita lepas itu kayaknya agak banyak kita terkuras energi gitulah. Nah gitu dia. Siapa Pak Deswandi ya? Silakan Pak Deswandi. Tidur balik itu biasa. Apa memang kita lakukan itu marah-marah kita langsung balik itu biasa. Bukan kiasan Pak, dalam artian ketika kita marah berdiri maka duduklah. Kalau kita sudah dengan duduk kita hilang arahnya sudah. Tapi kalau misalnya nggak bisa marah duduk pun tetap marah ya ambil duduk. Berbaring bisa, ambil duduk bisa. Berbaring, ambil duduk sholat. Memang seperti itu. Supaya kita ya agak kurang jelas tadi Pak Des. Yang saya tampung seperti itu yang saya dapatkan. Suaranya hilang-hilang Pak Deswandi. Bapak masih di apa? Masih di luar negeri ya? Oh, udah. Oh.
Ya sama-sama Pak E. Satu lagi lah sebelum kita tutup ya, masih ada nih 3 menit lagi. Kalau mau bertanya silakan. 3 menit lagi lah. Satu pertanyaan. Silakan. Aduh, ya Allah. Mampet. Ada? Ada. Ya cukup ya. Baik Pak Ustadz, biar tambah berkah. Kalau begitu karena udah mendekati jam 7 ya. Kita tutup aja Pak Ustadz dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita tetap dengan bacakan istighfar dan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz, jazakallahu Ustadz atas ilmu waktu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah keluar. Belum. Kita tutup membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz, jazakallahu Ustadz atas ilmu waktu macam disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini pada pagi hari ini. Semoga Pak Ustadz kalau kesehatan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Semoga bapak-bapak di sini ya, kita sama-sama dengan kesehatan. Yang masih sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Yang masih punya utang semoga mudah dilunaskan. Yang masih yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha ya. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak Ustadz. Makasih ya semuanya ya, Pak Dedi, Pak Junaidi, Pak Asma, Pak Des, Pak Aan, Pak Roni, Pak Oding, Bang Raja, Pak Janan, Pak Surya, Pak Sapri, Pak Sukun, dan juga Pak Juraidi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok ya. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.